It looks like Ferrari got the last touch. Take a look at it again. Pratama Arhan, great throw. Keeper in a sea of bodies flapped at it. Laga kedua ASEAN Cup yang mempertemukan Indonesia kontra Laos berjalan sangat alot. Sejak menit babak pertama, kedua tim mempertontonkan jual beli serangan yang sangat sengit. Tidak hanya sekedar jual beli serangan saja, bahkan kedua negara silih berganti saling balas-membalas menciptakan gol. Hal itu membuat pertandingan menjadi semakin menarik. Namun sayang, pada menit ke-69, skuad Garuda Muda harus kehilangan Marcelino Ferdinand yang harus diganjar kartu merah, usai melakukan pelanggaran yang cukup keras. Walau Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain, namun statistik pertandingan seluruhnya benar-benar dikuasai oleh Garuda Muda. Walau sejatinya Indonesia menguasai penuh pertandingan, namun nasib buruk justru menimpa Indonesia, tidak hanya kehilangan Marcelino di pertengahan babak pertama saja. Bahkan gol ketiga Laos masih menjadi perdebatan. Gol ketiga Laos yang dengan jelas tertangkap kamera tersebut, dianggap sebagai gol kontroversial. Bola terlihat jelas sudah sepenuhnya keluar dari garis lapangan. Namun wasit asal Jepang tersebut tidak menganulir gol ketiga Laos. Yang sebelum terjadinya gol, bola terlebih dahulu sudah keluar dari lapangan, dan terjadilah gol penyeimbang. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap tidak berubah, dan Indonesia harus berpuas diri dengan hasil imbang 3-3 atas Laos. Hasil tersebut sekaligus menjadi sejarah baru bagi Laos yang mampu menciptakan hingga 3 gol ke gawang Indonesia, yang mana dalam sejarah pertemuan Laos dan Indonesia, timnas Laos selalu kalah dengan hasil skor telak. Namun kali ini, Laos mampu mengimbangi timnas Indonesia dengan jumlah gol yang cukup banyak. Garis besar dari pertandingan tersebut, turnamen AFF atau ASEAN Cup masih jauh dari kata ajang kompetitif, bahkan cenderung seperti menyaksikan Liga 3, atau bahkan hampir mirip seperti Liga Tarkam, mengingat banyak sekali kejadian yang tidak seharusnya terjadi di ajang bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Ini kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu masa depan pemain. Kemajuan sepak bola Indonesia berpotensi dirusak oleh negara peserta ASEAN Cup. Official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara, kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Winston untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik. Kemajuan sepak bola Indonesia berpotensi dirusak oleh negara peserta ASEAN Cup. Laga perdana timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup jadi berita trending Asia, sebab permainan Myanmar. Menurut media asing, turnamen ASEAN Cup dianggap sebagai kompetisi gila yang tidak mencerminkan sepak bola itu sendiri. Mirisnya lagi, ajang tersebut melibatkan antar negara se-Asia Tenggara. Ini kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu masa depan pemain. Mereka berpikir bahwa mencederai pemain itu sama seperti mencederai dia juga gitu. Itu kan bisa mematahkan karir orang, memutus karir orang gitu. Itu kan penghasilan orang juga gitu. Ya kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN gitu, di Asia Tenggara ini gitu. Jadi kita kecewa dengan peran kasar yang dibuat oleh teman-teman dari Myanmar gitu. Kami berharap, tapi kita nanti waktu di tuan rumah jangan begitu. Kita terbaik aja kan.
kita berpikirnya ini pemainnya jangan dicederai. Bahaya loh, itu kan menghadapan dia. Ini bukan soal sentimen kebangsaan apa enggak. Jangan buat seperti itu. Pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, mereka juga bermain kemarin ngotot. Kita menurunkan tim muda yang usianya 2,9 yang termuda di Asia Tenggara. Kalau kita mau konsisten prestasi, ya kita harus terus regenerasi. Saya mengucapkan terima kasih, klub-klub juga sudah menerapkan usia U22 itu harus main 45 menit. Dan tentu Coach Sintayong punya pilihan pemain yang banyak sekarang. Dan saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, mereka juga bermain kemarin ngotot yang akhirnya menang 1-0, dan ini juga untuk persiapan kita juga menuju SEA Games tahun depan sebagai juara bertahan. Jadi ini memang kita coba buat program yang baik, karena saya yakin membuat tim yang konsisten ya dengan prestasi yang juga baik, program PSSI-nya harus baik, pemainnya baik, pelatihnya baik, sehingga kita bisa menjadi sebuah kekuatan. Pertandingan perdana Timnas Indonesia di turnamen ASEAN Cup, yang mempertemukan tuan rumah Myanmar kontra Indonesia menjadi laga bergengsi bagi kedua tim. Timnas Myanmar dengan menurunkan skuad terbaiknya harus berjibaku menghadapi skuad Garuda Muda dengan didominasi pemain berusia 17 hingga 22 tahun. Sejak peluit babak pertama, jual beli serangan terjadi begitu sengit. Walau Timnas Indonesia bermain dengan materi pemain muda, namun Timnas Indonesia Muda mampu menunjukkan kualitasnya untuk bersaing dengan para tim senior negara ASEAN. Walau Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola 59% untuk Indonesia, dan 41% untuk Myanmar, namun bukan berarti Myanmar tanpa perlawanan. Sejatinya Myanmar memiliki sejumlah peluang berbahaya yang hampir saja menjadi gol. Pertandingan yang cukup sengit tersebut bahkan diwarnai beberapa insiden kurang baik yang menunjukkan bahwa turnamen ASEAN Cup masih jauh dari kata ajang kompetitif. Melihat sejumlah kejadian yang menunjukkan pertandingan yang hampir serupa dengan Liga Tarkam, mengingat ini adalah ajang terbesar se-Asia Tenggara, terlebih saat pemain Myanmar yang melanggar Marcelino Ferdinand di dekat kotak penalti. Setelah melakukan pelanggaran, pemain Myanmar justru menendang bola yang cukup keras yang langsung diarahkan ke wajah Marcelino. Dengan beberapa kejadian kotor tersebut saat pertandingan berjalan, tentu hal itu sangat disayangkan banyak pihak. Dengan menampilkan permainan kasar yang tidak profesional, tentu pemandangan buruk tersebut sangat tidak mencerminkan sepak bola modern yang sudah berkembang, dengan mengutamakan taktikal permainan cerdas dan bersih. Kredit poin dari laga tersebut adalah keputusan tepat bagi Sintayong untuk tidak membawa skuad utama Timnas Indonesia, yang dipersiapkan serta fokus untuk meraih satu tiket menuju Piala Dunia. Mengingat turnamen ASEAN Cup, sangat beresiko besar terkena cedera berbahaya bagi para pemain abroad yang mengutamakan permainan sepak bola modern, dengan menerapkan taktikal serta skill tinggi dan permainan yang bersih. Sebagai puncak tertinggi dari turnamen sepak bola antar negara di ASEAN, ASEAN Championship atau yang sebelumnya kita kenal dengan AFF Cup, seharusnya setiap negara berlomba-lomba bersaing untuk ajang pembuktian, dengan menampilkan permainan elegan yang lebih enak ditonton dan menghibur. Jika itu bisa terrealisasi, tentu banyak negara belahan dunia juga akan berbondong-bondong ingin membeli hak siar serta mengikuti turnamen Asia Tenggara tersebut, sekaligus untuk mencari dan menemukan bakat baru dari Asia Tenggara yang akan direkrut di sejumlah klub besar Eropa. Kita tak perlu menyorot tentang gol-gol spektakuler, ataupun soal aksi individu brilian. Setidaknya ada perkembangan signifikan secara gaya permainan tim yang lebih terorganisir dari edisi sebelumnya. Bukankah itu sesuatu yang lebih memberi dampak positif untuk perkembangan sepak bola Asia Tenggara? Padahal, sepak bola modern telah berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Di kawasan atau benua lain gaya permainan sepak bola sudah berubah lebih simpel dan elegan. Saat ini, kebanyakan tim besar dunia lebih banyak menggunakan otak ketimbang mengandalkan otot saat bermain. Lebih banyak memberikan umpan-umpan 1-2, atau umpan terobosan daripada harus adu lari dari ujung ke ujung, ataupun duel-duel keras yang justru cenderung membahayakan diri sendiri ataupun lawan. Dari banyaknya laga ASEAN Championship, tak banyak kita jumpai permainan seperti itu. Kebanyakan negara masih menerapkan gaya sepak bola primitif, duel keras di lapangan yang justru membahayakan keselamatan diri sendiri atau lawan yang seprofesi dengan mereka sebagai pemain sepak bola profesional. Dari segi cara bermain, kebanyakan negara Asia Tenggara memang masih jauh tertinggal, mulai dari filosofi sepak bola itu sendiri, hingga pola permainan, yang seharusnya mengutamakan kolektivitas permainan tim secara taktikal dengan permainan yang simpel. Belum lagi soal visi bermain yang cenderung tidak jelas dan tak beraturan.
Praktis hanya ada 1 atau 2 tim Asia Tenggara saja yang secara permainan lebih mengutamakan sepak bola modern yang lebih enak ditonton. Dari segelintir negara Asia Tenggara tersebut, Timnas Indonesia dan Thailand termasuk 2 negara yang kini sedang berkembang lebih cepat dari negara ASEAN lainnya. Indonesia dan Thailand mulai mengubah tatanan permainan individual menjadi kolektivitas permainan tim yang lebih simpel dan modern. Kedua negara tersebut saat ini sedang gencar melakukan perubahan gaya bermain yang lebih modern dengan kolektivitas permainan tim, serta mengutamakan taktikal permainan daripada harus bermain otot dan kasar. Namun yang perlu jadi perhatian dan yang harus digarisbawahi adalah, pemain yang bagus dengan menerapkan permainan tim secara baik, tak sedikit dari mereka justru mendadak terlihat seperti pemain amatiran, sebab faktor lawan yang bermain kasar tanpa otak. Fenomena tersebut justru berpotensi memicu kemunduran cara bermain. Tim yang berkualitas mendadak akan bermain buruk dan kasar, dan itu kebanyakan disebabkan oleh gaya permainan lawan yang cenderung kasar. Tentu para pemain yang sedianya sudah memiliki kualitas baik dan bermain secara profesional. Hal itu memicu sejumlah pemain berkualitas serasa ingin membalas kelakuan kasar lawan tersebut. Dengan begitu secara tidak langsung, tim yang terbiasa bermain baik, mendadak akan tertular bermain buruk. Kasus tersebut kerap terjadi. Tim yang bermain baik akan berubah bermain kotor sebab pengaruh lawan yang dihadapi juga bermain kotor, dan pada akhirnya tertular dengan gaya permainan lawan yang buruk. Tim yang kini sudah lebih maju seperti Indonesia dan Thailand, keduanya mulai membenahi banyak hal, dengan mengutamakan sepak bola modern. Namun hal itu seketika bisa berubah sebab tim yang sudah mulai membaik, justru berpotensi kembali ke setelan awal mengikuti permainan kotor lawan. Kedua negara tersebut mulai konsisten serta menerapkan sepak bola modern dengan gaya bermain simpel dari kaki ke kaki, tanpa harus mengejar bola sepanjang pertandingan. Secara keseluruhan, tak banyak perubahan yang signifikan dari permainan dalam pagelaran ASEAN Cup dari edisi ke edisi. Apa yang terlihat sekarang, rasanya masih sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa negara hanya mengutamakan aksi individu dan kurang memperhatikan pola permainan secara tim di era sepak bola modern. Belajar dari turnamen ASEAN Cup, yang kerap kita jumpai dengan pemandangan permainan yang cenderung seperti Liga Tarkam, tentu saja ada banyak faktor yang harus dibenahi dari bawah hingga ke atas. Mulai dari pembinaan usia dini, liga yang profesional, wasit yang berkompeten, dan masih banyak lagi. Tentu dari banyak perubahan tersebut akan sangat berdampak positif dalam mempengaruhi kualitas permainan sepak bola ASEAN. Semoga saja para negara peserta ASEAN Cup bisa menyadari hal ini, dan dapat memberikan esensi lebih menarik di masa yang akan datang, demi kemajuan sepak bola Asia Tenggara yang siap bersaing di pentas dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.